Dari data exit poll Kompas ini, sebenarnya kasat mata saja menggambarkan bahwa Bansos tidak punya hubungan, ya, bahkan lemah sekali hubungannya terhadap keterpilihan kandidat. Bisa dilihat, walaupun desain exit poll Kompas ini sudah dengan dugaan bahwa Bansos mempengaruhi pilihan, karena dari pertanyaan kelihatan apakah Bansos itu disebutkan dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Mistio Afisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi video lucu-lucuan Opung Parbelak Setorus yang membahas tentang Rafli Harun versus tim ahli dari pasangan Prabowo Gibran. Yuk, tanpa lama-lama lagi, langsung saja menuju ke videonya. Rafli Harun ketakutan ketika 02 menghadirkan saksi yang terdiri dari beberapa orang terkenal. Ada Kodari, Margarito Kamis, Hasan Nasbi, dan lain sebagainya. Ya, beliau komplain kepada hakim. Beliau katakan apa? Pak, itu Pak, mereka itu semua Pak udah tampil di TV Pak, dan kebanyakan mereka itu selalu membela 02. Sekarang masalahnya apa samamu? Ketakutan dia, beda level kan. Ya iyalah, yang disajikan itu ya harus yang seperti itu, kompeten, berkualitas, bukan kuantitas paling penting. Ketakutan dia karena apa? Dalam beberapa kesempatan ya, ini si Rafli Harun ini nggak bisa menandingi prediksi dan narasi orang-orang tersebut. Jadi ini ya teman-teman, jadi kalau menurut si Opung Parbelak ini, kenapa Rafli Harun mempermasalahkan saksi ahli yang didatangkan oleh paslon 02? Katanya ini ya ketakutan karena orang-orang ini orang-orang senior yang sering tampil di TV, orang-orang saksi ahli yang didatangkan oleh 02 ini bukan orang bukan orang sembarangan, orang-orang senior yang sering tampil di TV. Menurut si Opung Parbelak ini memang lucu ya si komedinya si Opung Parbelak ini. Karena coba Margarito Kamis itu fix itu seorang ahli tata negara ya, dan punya pemikiran-pemikiran yang tajam, asli dari Ternate. Tepuk tangan dulu untuk orang Ternate. Siapa lagi? Kodari. Pokoknya kalau kita menyimak apa yang disampaikan Kodari, kita akan tertawa terbahak-bahak karena dia pernah sampaikan seperti ini. Kalau menurut saya Ganjar itu ibaratkan token, makin kecil angkanya makin berisik. Beliau inilah yang memviralkan istilah token. Baru Hasan Nasbi, oh ini bentengnya Prabowo, ini jangan tanya ya, ini konsultan politik 2 kali periodenya Jokowi menjadi konsultan politik berhasil, dan tambah lagi ini menjadi konsultan politiknya Bapak Prabowo, makanya seperti itu berhasil ya kan. Itu yang mereka takutkan. Mereka Pak itu sering dia tampil-tampil di TV, ya itulah orang berkelas, tampil di TV bukan tampil di demo. Wow, lucu ya. Ini kalau orang berkelas biasanya tampil di TV bukan tampil di demo. Kalau menurut si Opung Parbelak ini benar-benar lucu ya si Opung Parbelak ini ya, bikin orang ketawa. Jadi kalau nonton si Opung Parbelak ini bisa ketawa sendiri ya. Kenapa kau? Apa lagi? Waktu kau mencecar si siapa namanya itu Indobarometer ya, sebuah perusahaan miliknya Hasan Hasbi, kau bilang apa? Apa yang kau pertanyakan? Bisa nggak coba dilihat histori pajaknya? Apa urusanmu nanya-nanya pajak orang? Boleh nggak kami tahu siapa yang mendanai? Apa urusanmu siapa yang mendanai? Ya, kalaupun full 02 yang mendanai Bapak Presiden, itu artinya apa? Presiden kami itu banyak uangnya. Nggak mikir-mikir lagi untuk sewa gedung, nggak mikir-mikir lagi untuk sewa transport. Nggak kayak capres kalian kemarin itu, coba dibilang ada yang ingin berusaha untuk membatalkan karena apa? Ada beberapa transportasi bus yang dilarang untuk membawa massa untuk kampanye. Pak, bukannya melarang Pak, bukannya dilarang, tidak. Kayak mana bus mau bergerak kalau nggak ada ongkosnya? Itu
dia, intinya di situ aja ya. Nggak ada yang lain ya. Itu apalagi Margarito Kamis itu, luar kepala, semua luar kepala. Dan juga ini Bambang Wijananto ini ya kan, Bambang, aku agak susah aku menyebutnya itu, Bambang Wijanarko atau Bambang Wijayanto. Iya, ini pun kawan ini pun juga agak ngehe juga ini. Kemarin kawan ini meminta untuk dipanggil 4 menteri ya kan. Tapi MK katakan apa ya, kami akan panggil, tapi itu sesuai dengan kebutuhan kami. Ujung-ujungnya apa? Dipanggil 4 menteri itu, ditanya KPK, tapi termohon dan pemohon tidak bisa bertanya-tanya. Kasihan deh lo. Rencana niat ingin mencecar dengan pertanyaan, rupanya apa? Gak bisa kan? Gak bisa lah. Udah kayak gitu gak puas lagi, mau dipanggil lagi Bapak Presiden, siapa kau? Tapi gak heran memang lihat orang ini. Jangankan presiden, itu Nabi Nuh, Nabi Adam sampai Imam Mahdi, kalau perlu mereka panggil. Karena memang itu kerjaan orang. Cemana lah maklum kita kan, orang ini yang punya kerajaan surga. versi mereka bukan versi kita. Iya kan, baru yang lucunya lagi ya, kemarin itu nyeletuk dia. Ini pas lagi sidang, apa dibilangnya? Maaf yang mulia, saya baru mendapat berita bahwasannya KPK sudah ada undang-undang terbaru. Langsung dipotong, langsung di-cut sama ketua MK. Apa katanya? Maaf, itu apa relevansinya? Mau kok giring-giring gitu lagi ya? Mau giring-giring ini supaya mereka itu ada keterkaitan dengan korupsi gitu. Gitu. Udahlah ya, sekarang itu kemarin itu sudah hadir saksi dari Bawaslu dan saksi dari KPU ya kan, sudah terang semuanya, sudah jelas semuanya, nggak ada yang ditutup-tutupi ya kan. Ya udahlah, sekarang kita tinggal menunggu sambil menunggu kalian coba dulu data kalian dulu, nanti kalau misalnya sudah ada ketetapan dari MK, bikin kalian lebih data sebagus-bagusnya ya. Bahwasanya MK melanggar konstitusi. Karena apa? Karena keputusan yang dibuat, yang dikeluarkan tidak sesuai dengan cita-cita kami. Kalian atas namakanlah itu sudah merusak demokrasi. Maka semua tatanan demokrasi di negara ini sudah runtuh. Paling itu lagi nanti kalian nangis ya kan. Bikinlah data lagi ya, siapa mau ikut demo. Ingat itu, kalau mau bikin demo, bikin itu materai 10.000, jangan lupa. Dan juga asuransi keselamatan. Karena apa? Kurasa ini akan menjadi demo terakhir dan yang paling brutal. Aduh, nggak ngerti kita. Ya pokoknya itu aja lah ya. Opung Parbelak tidak ada mau mengatakan apa-apa ya. Aku cuman mau cuman mau menunjukkan sesuatu ini. Ini dia, jangan lupa. Ujung-ujungnya ke sini juga ya kan. Kalian tengok dulu muka Opung ini makin lama makin samar jerawatnya itu, makin kencang kayak bandalem. Bandalem yang baru dipompa. Ini karena produk Hasyanta ini. Ya jangan sampai lupa, sambil iklan lah. Apalagi ya ini lengkap semuanya, cuci muka ada, untuk malam ada, untuk siang ada, segala macam ada ya. Jadi jangan sampai lupa. Aku mau bilang sama kalian ya, itu coba tengok dulu kalau masih ingat kalian, kalau masih ingat ya kan, itu kan Bapak Ketua KPU kan ketiduran ya kan, tertidur dia di ditegur sama Ketua MK. Karena apa? Itu bukan karena beliau malas, bukan, karena beliau sudah letih, sudah capek. Masih ingat kalian kemarin itu waktu pembacaan penetapan SK siapa yang menang ya kan, beliau kan juga membacakannya itu kan sambil menangis. Karena apa? Dia berpikir, aduh akhirnya lepas dari tekanan anak-anak abah. Dia tertekan bukan karena tekanan yang mereka buat, tertekan karena melihat tingkah laku anak-anak abah. Sekarang di sidang jumpa lagi. Apa gak makin pusing itu otak? Capek lah, ketiduran lah, cemana mau dibilang ya kan. Gak gampang lo menghadapi mereka.
energi, terkuras. Ya udahlah dulu ya. Jadi Opung Parbelag cuma mau bilang itu aja ya. Maju terus. Kita tunggu waktu yang tepat dengan keputusan yang tepat. Dan aku yakin Prabowo Gibran tetap menjadi presiden Indonesia. Jadi itu ya teman-teman pernyataan si Opung Parbelag dalam lawakannya, dalam komedinya yang menyindir si Rafli Harun versus Muhammad Nasbi ya, yang mana Rafli Harun itu mempermasalahkan karena di saksi-saksi yang didatangkan oleh pengacara 02 itu orang-orang berkelas katanya si Opung ini ya. Kenapa kok dibilang berkelas? Karena sering tampil di televisi. Dan salah satu yang disorot itu adalah Muhammad Nasbi. Yuk, ini pernyataannya si Muhammad Nasbi ya. Dari data exit poll Kompas ini, sebenarnya kasat mata saja menggambarkan bahwa Bansos tidak punya hubungan, ya, bahkan lemah sekali hubungannya terhadap keterpilihan kandidat. Bisa dilihat, walaupun desain exit poll Kompas ini sudah dengan dugaan bahwa Bansos mempengaruhi pilihan. Karena dari pertanyaan kelihatan, apakah Bansos itu disebutkan dari pemerintah atau disebutkan dari Jokowi. Maksudnya apa? Mereka ingin mendapatkan data, kalau datanya nanti signifikan atau datanya nanti solid, bisa membuktikan bahwa Bansos diklaim sebagai sesuatu yang diberikan oleh Jokowi berpengaruh terhadap keterpilihan Prabowo Gibran. Dari data ini saja kasat mata, itu sebenarnya Bansos merata ada di semua pasangan kandidat, yang biru dan biru tua itu. Dan yang menyebutkan itu atas nama Jokowi, itu kira-kira 3,8%. Nggak ada upaya sistematis untuk menyebutkan Bansos itu berasal dari Jokowi. Sebagian besar itu bilang Bansos dari pemerintah. Kira-kira yang mengaku mendapatkan Bansos dalam sebulan terakhir sebelum pemilihan 25%, ya, yang mengaku tidak dapatkan Bansos sekitar 67%, sisanya rahasia. Sayangnya, ada sayangnya sedikit, Kompas tidak mau memberikan data lengkap berapa hasil exit poll Anies, berapa hasil exit poll Prabowo, berapa hasil exit poll Ganjar Mahfud. Yang kita tahu dari rilis Kompas adalah hasil exit poll Prabowo Gibran 57,1. Dan dari sana saya punya kesimpulan hasil exit pollnya tidak jauh berbeda dengan hasil KPU, hasil quick count maupun hasil KPU. Nah, kalau saya sederhanakan itu, kita pakai baseline-nya KPU, maka saya bisa menguji, kita semua bisa menguji, nggak cuma saya, kita semua bisa menguji, ya, berapa elektabilitas pasangan ini masing-masing di kalangan penerima Bansos dan berapa elektabilitasnya di kalangan yang tidak menerima Bansos. Apakah tampak bahwa petahana mendapatkan keuntungan dari sini? Apakah bisa menggambarkan bahwa petahana mendapatkan keuntungan dari sini? Bisa next slide? Bisa next slide lagi? Itu kalau diolah datanya, siapapun bisa mengolah data ini. Kalau di kalangan penerima Bansos, elektabilitas Prabowo Gibran 58%, dengan baseline 58. Di kalangan non penerima Bansos 57%. Hampir nggak ada efeknya. Coba lihat pasangan Ganjar Mahfud. Di kalangan penerima Bansos, baseline-nya 17 jadi 22% dia. Kalau di kalangan non penerima Bansos jadi 16% aja. Kalau Anies di kalangan non penerima Bansos 19%. Di kalangan penerima Bansos 19%, non penerima 27%. Jadi kalau ada komplain dari Mas Anies, komplain ke Mas Ganjar. Karena di penerima Bansos yang dapat keuntungan kasat mata itu adalah Mas Ganjar Mahfud. Kalau kita bikin simulasi ini disederhanakan lagi, kalau misalnya semua dikasih penerima Bansos, kira-kira gitu hasilnya. Ganjar nomor urut 2, Prabowo Gibran nomor urut 1, Mas Anies nomor urut 2. Kalau 100% populasi dikasih Bansos. Prabowo 58, Ganjar 22, Anies 19. Proyeksinya kira-kira begitu. Kalau 100% tidak ada Bansos, kira-kira proyeksinya Pak Prabowo 57, Mas Anies 27, Mas Ganjar 16%. Ini bukti bahwa studi yang mengatakan Bansos punya pengaruh terhadap keterpilihan petahana tidak ada. 2 riset. Itu ya teman-teman, pernyataannya Muhammad Nasbi saat menjadi saksi ahli di sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, rekomen, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.